dua kata dari Ibu Dian Miharja selaku Executive Director IWMCRS. Lalu kita akan masuk ke sesi bedah buku dan dilanjutkan dengan dialog, ada tanya jawab antara peserta bedah buku dan dengan Bapak Basilius dulu selaku penulis. Lalu nanti kita juga akan kita akan meminta sedikit feedback dari teman-teman semua, Bapak Ibu, mengenai IWMCRS, apa yang mungkin bisa kita lakukan ke depannya, dan kita akan tutup dengan acara sesi book signing. Jadi teman-teman yang sudah punya buku Bapak Basilius bisa langsung minta kedatangan dari beliau. Oke, tanpa untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Dian untuk memberikan sedikit sambutan bagi kami semua. Untuk waktu dan kesempatannya, saya persilakan Ibu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Bahagia sekali ada rekan-rekan semua di sini, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, para akademisi, peneliti senior, Pak Hanan yang membimbing kami, Pak Is di dalamnya, Pak Saifuddin Syahrir, pemimpin pemuda maritim, Pak Kaisar Akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak ada yang bisa saya ucapkan selain alhamdulillah. Jadi mau cerita sedikit tentang pembentukannya MIU Hasari Hulu Center for Legal Studies, kita singkat IWMCRS. Mengawalinya waktu itu dari lantai 4, jadi doanya dulu lantai 4. Di sini waktu itu sempat vakum beberapa tahun kantornya. Jadi kami ini, saya, Hiang, Mbak Adi, Mbak Tami, dan rekan-rekan yang lain, Mbak Marta, Mbak Anissa itu dulu kerja sama Ibu Emi Hulu, gitu. Beliau juga ngajar di FHUI, jadi dosen kami juga, gitu. Jadi ceritanya kita nerusin, gitu, nerusin apa yang sudah dimulai beliau. Jadi dimulai di lantai 4 ini pemberkatannya, doanya. Belum ada apa-apa, masih berantakan, buku bertumpuk begitu banyak. Apa yang bisa kita lakukan, gitu ya? Gak harus yang langsung wow, tapi sesuatu yang bisa dilakukan dari sekarang dan bisa bermanfaat sedikit-sedikitnya, gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua, begitu. Harapannya waktu itu adalah lantai 4 ini kita menjadikan knowledge center. Kita mulai dari kurang lebih 1.700 sekian buku, hampir 2.000 buku, begitu. Dari situ nanti kita bangun sistem kerjasama dengan Perpustakaan Nasional untuk bisa diakses dari manapun, Ibu Bapak, diakses dari manapun. Jadi seperti ruang jauhnya Perpusnas, khusus untuk koleksi ilmu hukum, buku-buku ilmu hukum yang mungkin jarang ditemukan di Indonesia. Dan rekan-rekan semua nanti boleh lihat, boleh melihat, dan boleh nanti nandain mau baca yang mana, begitu. Itu pertama. Nah, kemudian dari situ mau kemana? Kita berharap MIU Hasari Hulu Library ini, memang ini buku-buku peninggalan beliau, ada beberapa donasi dari kolega begitu, menambah hasanah. Kita ingin ini menjadi ruang lantai 1 sampai lantai 4 ini untuk menjadi co-research space. Jadi teman-teman yang mau bikin skripsi, bikin tesis atau disertasi butuh tempat untuk menyendiri dulu for free. Saat ini kita masih bisa membuat for free, gitu. Datang aja ke sini, tinggal kontak Mbak Marta atau Mbak Anissa. Aku mau dong ke Wijaya, gitu. Mojok di lantai 4, ya, atau ngedeprok di lantai 4, gitu ya. Nanti kita perbaiki lagi nih, karena baru sekarang terima tamu baru terasa, oh kalau ramai orang panas ya, gitu. Gitu. Nanti lantai 3 juga mau diberesin jadi ruang komunal, gitu ya, ruang komunal. Kenapa research space? Karena perkembangan satu ilmu itu tanpa research kayaknya hampir nggak mungkin ya. Nggak bisa sekedar langsung hajar bleh ya, ibu-ibu ya, mana Pak Kris dan Pak Is di dalam. Nggak bisa langsung praktek tanpa melakukan
penelitian pendalaman, mesti ada yang melakukan itu, Nah kita mau sedikit banyak berkontribusi untuk mendorong dan memberi ruang itu mungkin yang tepat ya, memberi ruang untuk rekan-rekan punya tempat untuk konsultasi, untuk cari teman, atau mungkin untuk gigs aja, untuk sendiri aja baca gitu ya, yang nggak mesti selalu di kampus gitu. Jadi kalau di Jakarta Selatan ada tempat untuk teman-teman semua, dan kita ingin memberi perhatian lebih kepada para peneliti yang nantinya akan mengajar, yang nantinya akan membekali para praktisi untuk bertindak benar gitu. Kurang lebih begitu visinya begitu. Jadi setuju nggak teman-teman? Dukung ya? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Nah, library ini kita kerjakan handcrafting banget. Jadi yang ngerjain interiornya itu rekan yang dulu juga kerja di sini. Jadi waktu fresh graduate kita kerja di sini, baru lulus nih, Mbak Adi, Mbak Hiang, Mbak Mira, ada beberapa lagi langsung masuk sini karena diambil sebenarnya ikut aja gitu ya, gitu. Nah handcrafting itu jadi pelan-pelan dikerjakan kurang lebih beberapa bulan terakhir, tapi dari 2 tahun yang lalu kita mulainya di lembaga kajiannya itu. Jadi yang mengkatalogisasi Mbak Ardi sama Mbak Anissa, terus kemudian yang ngatur-ngatur untuk bisa dimanfaatkan dan connect ke Perpusnas Mbak Marta, kemudian untuk dialog-dialognya bikin TOR-nya Mbak Tami begitu, kemudian advice-nya dari Pak Ruru dan Ibu Anges gitu. Jadi dari kita dan ternyata bisa dikerjain. Jadi teman-teman juga bisa melakukan apapun, jangan sampai ada yang tidur. Jadi kalau tidur harus dibangunin. Dulu di sini tidur di lantai 4 ini, jadi dibangunin. Sekarang bisa terima tamu. Besok datang lagi nggak usah diundang ya. Oke. Nah kita lanjut aja. Saya mau singkat aja. Kurang lebih itu saja yang mau saya sampaikan. Tapi kita mau lihat ada berapa koleksi buku saat ini yang terkatalogisasi. Ada beberapa yang belum terkatalog. 1772. Kayaknya udah lebih deh. Ini waktu terakhir ya. Jenis koleksi bukunya apa saja? Intinya utamanya hukum dan ekonomi. Utamanya di dalamnya ada governance, etik, alternative dispute resolutions, ADR, baik arbitrase maupun mediasi begitu, hukum dan teknologi, sosiologi hukum, dan banyak yang lain-lain. Nah sebenarnya koleksinya itu kebanyakan satu judul itu cuma ada satu, kecuali yang kita produksi sendiri. Ada beberapa eksemplar. Nanti kalau misalnya kita produksi sendiri, Anda tertarik bisa dibawa sebenarnya, bisa. Tapi yang cuma satu-satu ini karena memang belinya langsung di lokasi, dibawa pulang untuk disimpan. Memang koleksi pribadi. Jadi agak langka, mungkin nggak ada di Perpusnas, makanya Perpusnas mau untuk kerjasama sama kita, gitu ya. Anda bisa klik juga akses dengan one search dari programnya Perpusnas. Next slide. Kita percepat aja ya. Nah, ya tadi udah keanggotaan. Nah, oke. Dari sini, dari knowledge center ini, maunya kita adalah nanti masuk ke pendidikan untuk publik melalui program signature EYR Center for Legal Studies yang namanya Law Literacy. Law Literacy sekarang ini didukung oleh para tamu-tamu ini nih. Ada Mas Kaisar, ada Pak Hanan, ada Pak Is, ada Pak Kris, for free, pro bono kasih pendidikan ke publik melalui EYR CLS. Tapi nggak untuk kemungkinan nanti dialognya dengan mahasiswa atau antar mahasiswa. Kalau punya ide untuk program, kasih kita, ya bebas. Jadi kasih ruang ekspresi nih, dikasih ruang oleh Pak Ruru yang membina kami ini untuk bisa berekspresi. Ini ada yang minoritas di sini namanya Mas Kaisar. Dia bukan calon sarjana hukum atau sarjana hukum gitu, tapi dia narasumber kita yang fokus di blue ekonomi, ya, gitu. Jadi hukum dan ekonomi nggak bisa dipisahin. Nah, singkat aja, dari 2 tahun terakhir kita bangun ini sebenarnya masih membawa portofolio, udah kurang lebih 8.500 orang penerima manfaat for free. Jadi yang memberikan manfaat itu memberikan secara pro bono, yang menerima juga free. Alhamdulillah mereka selalu daftar dan antusias untuk ikut, gitu. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Dan semua pingin lagi. Setiap minggu kita bikin law literacy. Nanti kita dengar idenya ya di belakang ya teman-teman ya. Ya, Pak Hanan udah kangen ya diminta narasumber lagi ya. Udah cukup.
ahlinya tentang energi, transisi energi. Yang mau skripsi urusan hukum dan energi ini beliau. Walaupun bukan pembimbing resmi dari kampus, tapi ahlinya beliau, ya. Next slide. Ya, itu beberapa koleksi. Saya rasa itu aja. Selamat datang teman-teman. Mohon bisa nyaman dengan agak hangat sedikit ya. Mudah-mudahan kehangatan itu lebih baik daripada rasa dingin dan sepi. Misalnya, kok kamu langsung keselak gitu mas? Lagi merasa dingin dan sepi. Ya, terima kasih banyak sekali lagi udah meluangkan waktu. Nah, setelah ini Pak Uru akan cerita bagaimana perjalanan karir beliau di birokrasi. Beliau lulusan FHUI, tapi sebelumnya bisa lagi nanti dengar ceritanya dan banyak tanya. Jadi waktu krisis moneter beliau berperan. Waktu pembentukan kementerian baru pada masa pembentukan kementerian BUMN, beliau ada di situ. Ya, waktu pertama kali lahirnya pasar modal di Indonesia, beliau juga terlibat di situ. Jadi banyak sekali pengalaman beliau. Mudah-mudahan ruang ini Hasari Lulusan Teknologi Studies ini menjadi ruang untuk para pembelajar, untuk para murid dan para guru, karena kita semua murid dan kita semua guru. Terima kasih Mbak Ati kesempatannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua yang hadir dan mau berada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hia. Sekarang kita akan masuk ke sesi acara yang paling kita nantikan untuk sore hari ini, yaitu diskusi dan bedah buku atau biografi Bastianus Lulu. Topik utama yang akan menjadi pembahasan untuk sesi diskusi dan bedah buku ini berjudul Deregulasi dan Debirokratisasi untuk mendukung Ease of Doing Business. Adapun sesi bedah buku sore ini akan dimoderatori oleh Ibu Endang Setiawati. Beliau merupakan senior partner pada AZP Legal Consultant dan juga Board Advisor dari EYFCMS. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari Ibu Endang selaku moderator. Ibu Endang, senior partner dalam tim korporasi AZP Legal Consultant. Beliau telah membangun reputasi sebagai salah satu pengacara terkemuka dalam bidang praktek komersial dan juga pasar modal, khususnya di bidang keuangan syariah dengan pengalaman dan karyanya lebih dari 29 tahun. Beliau banyak terlibat dalam menangani MTO, right issue, reksadana, dan penerbitan obligasi atau MTN perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor. Selain itu, beliau juga terlibat dalam penerbitan sukuk Republik Indonesia, baik di pasar global maupun domestik. Di konsultan hukum AZP, Ibu Endang memfokuskan prakteknya pada korporasi dan komersial, M&A, pasar modal, dan infrastruktur. Ibu Endang lulus dari Universitas Diponegoro dengan sarjana hukum pada tahun 1990. Kemudian beliau melanjutkan studinya dan memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia pada tahun 2003 dan Magister Keuangan Ekonomi Islam dari Universitas Trisakti pada tahun 2013. Kepada Ibu Endang, kami persilakan untuk dapat menikmati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya untuk waktu dan tempat akan saya berikan kepada Ibu Endang selaku moderator. Terima kasih. Bapak belum dipanggil. Dia udah Mbak Endang yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian telah hadir pada acara bedah buku terkait Bapak autobiografi Bapak Bastianus Lulu dengan judul 3 dekade perjalanan karir. Tentunya karena kita ada telah acara bedah buku, tentu kita akan menggali lebih jauh apa terkait dengan buku dan perjalanan karir dari Pak Bastianus Lulu. Nah, untuk itu kami persilahkan Bapak untuk menempatkan sebagai narasumber yang akan menjelaskan. Tadi dikatakan bahwa sudah disampaikan oleh Ibu yang bahwa perjalanan karir Bapak dimulai dari membangun ya Pak, dari menyusun pasar modal, kemudian juga ketika pembentukan Kementerian BUMN Bapak di mana juga menjadi salah satu yang menjadi menduduki jabatan Kementerian BUMN. Mengingat waktu yang sangat singkat Bapak
Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai saja sebagai moderator pada acara bedah buku kali ini. Nah, kita ketahui bahwa perjalanan karir Bapak tentu sangat panjang dan begitu ya Pak ya. Dimulai dengan kita Bapak sebagai putra daerah ya yang di Kaskasi Manado, kemudian sampai menduduki beberapa jabatan di Kementerian Keuangan, Kepala Bidang Hukum, bahkan Ketua Bapepam, dan kemudian ketika pembentukan Kementerian BUMN pun Bapak menjabat di beberapa jabatan di Kementerian BUMN. Dan tidak hanya itu, sampai saat ini pun setelah Bapak tidak setelah di pemerintahan, Bapak juga aktif sebagai direktur, komisaris beberapa perusahaan dan aktif di berbagai kegiatan sosial. Nah, tentunya ketika Bapak menjadi pejabat di pemerintahan dan maupun saat ini, Bapak tentu akan berhadapan ya dengan beberapa kepentingan-kepentingan sehingga bisa menimbulkan adanya benturan kepentingan, karena bisa jadi Bapak ketika menjadi pejabat pemerintahan banyak sekali teman-teman Bapak yang sudah menjadi berkiprah di pengusaha ataupun saat ini sebaliknya. Nah, untuk itu Pak, sebagai pengalaman Bapak, bolehkah Bapak menceritakan bagaimana Bapak bisa menjaga diri dari benturan kepentingan yang berbagai potensi benturan kepentingan dari Bapak di pemerintahan maupun saat ini? Mohon silakan. Terima kasih, Bu Anda. Terima kasih, Bu Endang dan teman-teman sekalian. Saya kira pertanyaan ini sangat relevan, yaitu bagaimana caranya menghindari kemungkinan atau bahkan terjadinya konflik of interest. Barangkali saya mulai dengan pada waktu saya ditugaskan oleh Departemen Keuangan untuk mengikuti mengambil gelar LLM di Harvard Law School pada tahun 80. Dan profesor saya di bidang corporation adalah Profesor David Fox. Di situ saya mendapatkan satu hal yang memang sampai sekarang saya pegang yang tadi disebutkan, yaitu dalam kaitannya dengan perseroan corporation di Indonesia barangkali dengan perseroan terbatas, tentang larangan bagi pihak-pihak yang menjadi organ perusahaan untuk mempunyai kepentingan lain selain daripada kepentingan perusahaan. Oleh karena itu di perseroan ada yang namanya fiduciary duty. Dan fiduciary duty ini kalau saya tidak salah ingat terdiri dari dua hal, duty of loyalty dan duty of care. Dan ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita menghindarkan kemungkinan terjadinya dual interest atau conflict of interest. Di mana kita berada, kita harus mengutamakan kepentingan di mana kita berada. Karena kita berada di situ pertama kali sebagai pihak yang ditugaskan untuk melakukan sesuatu. Katakanlah, saya sebagai pejabat, saya disumpah untuk melaksanakan semua undang-undang dan lain-lain dan sebagainya. Apa artinya? Kepentingan saya adalah menjalankan tugas itu. Dan kalau saya mempunyai kepentingan lain selain dari tugas itu sudah bertentangan. Oleh karena itu, maaf saya diajarkan dia mengikuti di buku saya sebelumnya. Itu sebenarnya diambil dari Injil Matius 6:24. Manusia tidak boleh melayani dua tuan. Sebetulnya dia melayani dua tuan, dia akan tinggikan yang satu dan rendahkan yang lain. Jadi saya merasakan itu sebagai satu hal yang memang sangat relevan dalam bidang pekerjaan dan dimanapun saya berada. Kalau saya berada di bidang pemerintahan, itu yang terngiang yang mendukung saya. Sudah di luar pemerintahan begitu juga. Cuman mungkin perlu ditambahkan dalam hal pasar modal, benturan kepentingan ini diatur. Itu boleh-boleh saja dilakukan, ya, sepanjang mengikuti prosedur yang ditentukan. Dan yang menentukan itu adalah pemegang publik. Yang menentukan boleh tidak ada suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilaksanakan di perusahaan. Jadi intinya adalah bahwa benturan kepentingan, konflik of interest itu sebaiknya dipegang dan dijadikan sebagai pedoman utama dalam rangka melaksanakan kegiatan. Sebab kalau tidak, maka ada konsekuensi yang konsekuensi ekonomi,
bahkan barangkali konsekuensi hukum. Kalau itu melanggar apa yang dikenal dengan melanggar sumpah jabatan. Sebab maaf ya, korupsi itu apa sih? Korupsi itu adalah suatu benturan kepentingan. Dia melaksanakan kepentingan lain, saya kepentingan negara. Jadi barangkali secara singkat itu sebenarnya. Pak. Tadi menarik apa yang disampaikan Bapak bahwa kita tidak bisa melayani dua Tuhan ya Pak. Yang satu pasti akan kita rendahkan. Nah, itulah adalah salah satu hal yang bisa kita petik bahwa ketika kita berhadapan dengan pihak-pihak yang bisa berpotensi benturan kepentingan itu sebenarnya harus kita jaga, dan tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa kaitannya dengan pasar modal ya. Kalau nanti bagaimana bisa diatur, bisa dilakukan dengan melaksanakan suatu persyaratan tertentu. Pak, kan beberapa hari ini itu kan kita sudah ada pelantikan dari pejabat-pejabat lainnya Pak. Apakah tips yang tidak Bapak rekan sekalian, banyak-banyak generasi muda ya Pak, tips yang bisa disampaikan kepada para generasi muda maupun para pejabat yang saat ini menduduki jabatan itu terkait dengan benturan kepentingan itu selain yang tadi apa Pak? Boleh disampaikan? Yang pertama saya kira adalah kemauan untuk belajar. Belajar. Karena setiap saat itu ada hal baru. Dulu waktu saya belajar masing-masing di fotografi, kita belum kenal yang namanya kripto. Sekarang tidak ada. Jadi 50 tahun, 20 tahun lagi dari sini, sekarang mungkin ada hal yang baru. Jadi belajar adalah sesuatu yang harus dilakukan dari waktu ke waktu. Karena yang permanen itu hanya perubahan. Selebihnya itu selalu bisa saja terjadi. Jadi belajar. Tetapi pada saat kita sudah melakukan kegiatan tertentu, jagalah integriti. Karena integriti itu menurut saya is about everything, is also already everything. Karena di situ orang akan menilai kita. Nah, terus terang pada waktu saya masih kerja di Departemen Keuangan, saya tidak pernah kasar kusuk untuk mencari pekerjaan. Di buku itu ditulis, saya dipanggil oleh Pak Sekjen untuk diminta sebagai kepala biro hukum. Karena judulnya adalah kok saya. Kenapa? Karena saya merasa lebih cocok dari sisi kepangkatan. Saya ditunjuk sebagai kepala biro hukum. Jadi saya merasa belum cocok untuk itu. Tapi karena ini penugasan, saya terima. Nah, sekali kita diberi penugasan, kita kerja sebaik-baiknya. Dan the rest, selebihnya, itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kita kerja baik, pasti akan ada penilaian dari atasan. Itu yang saya pikir yang perlu. Karena kalau kita cuma kasar kusuk untuk mencari jabatan, mencari pekerjaan atau lain-lain, mungkin itu ada, tapi tidak permanen. Tapi kalau kita bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh dan belajar dari untuk hal yang baru, saya kira pasti jabatan atau pekerjaan itu akan datang dengan sendirinya. Begitu kan? Kemudian Pak, ketika sudah di jabatan itu datang, tadi Bapak menyatakan integritas ya Pak. Nah, bagaimana kemudian menjaga diri dari adanya konflik of interest itu Pak? Ya, itu memang berat. Karena yang namanya cobaan itu bisa saja datang. Tapi satu hal saya kasih contoh, istri saya ini punya law firm, namanya masih tertulis di bawah. Tadi waktu saya menjadi ketua Bapepam, saya katakan kamu nggak boleh melakukan kegiatan di pasar modal. Kenapa? Karena kalau kamu melakukan kegiatan di pasar modal, orang akan beranggapan itu karena saya kamu mendapat pekerjaan itu. Di sini kan ada konflik of interest antara suami dan istri. Saya mau menjadi ketua Bapepam, dia itu konsultan hukum. Saya katakan jangan, kamu harap kamu mengerti, bukan saya larang kamu pribadi. Ini karena ada hubungan-hubungan tertentu yang melibatkan itu. Pada waktu saya menjadi dirjen pembinaan BUMN, begitu juga saya bilang kamu nggak boleh pegang BUMN. Dia bilang kapan saya mau kerja kali. Ya, that's right. Kita sekali berpegang pada prinsip, kita harus berpegang teguh supaya dengan demikian integritas kita itu tetap terjaga. Jadi ya memang berat,
Tapi kalau kita mau, saya kira bisa. Asal kita berpegang teguh pada prinsip. Nah, mungkin itu yang bisa kita gali nih, kenapa Bapak selama ini bisa menjaga diri dari benturan kepentingan, karena integritas dan kita berprinsip ya bahwa karir itu akan datang dengan kalau kita bekerja dengan baik tanpa, dan kita juga harus bisa menjaga diri ketika adanya konflik of interest. Nah, terkait tadi yang Bapak sampaikan, saya merupakan saksi hidup bahwa ketika pembentukan WNI menjadi membentuk EICLS, saya kebetulan juga bergabung dengan beliau, jadi memang kami tidak mengerjakan pekerjaan terkait dengan pasar modal. Demikian juga ketika Bapak ada di Kementerian BUMN pun kami juga tidak mengerjakan pekerjaan di bidang BUMN. Nah, itu memang kita terapkan karena tadi menghindari konflik interest, dan kemudian kalau kata Ibu selalu menyampaikan bahwa rezeki itu pasti akan ada orang sudah diatur. Jadi kita yang penting kita bekerja dengan baik ya Pak ya, belajar bekerja dengan baik, karir itu akan mengikuti. Nah, kita lanjut lagi, Bapak sudah menyampaikan bahwa di Kementerian ketika pembentukan Bapak PAM ya Pak ya, artinya pada saat itu kan masih Kementerian Keuangan kemudian menyusun undang-undang pasar modal. Nah, tahun depan kurang lebih sudah hampir 30 tahun ya Pak ya. Nah, itu bagaimana Bapak ketika menyusun ataupun mengawal, pengalaman Bapak menyusun atau mengawal pembentukan undang-undang pasar modal, dan kemudian bagaimana sampai sekarang ini kan perkembangannya udah semakin pesat ya Pak. Apa yang bisa Bapak sampaikan tentang pengalaman dalam penyusunan maupun terkait dengan pengembangan pasar modal saat ini, apakah masih perlu sangat relevan ya undang-undang pasar modal kemarin, dan tentu mungkin dengan adanya peraturan pertatan yang dikeluarkan kalau sekarang OJK itu kan sudah mengikuti perkembangan yang ada. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan pengalaman Bapak saat penyusunan undang-undang tersebut dan perkembangannya saat ini. Waktu saya menjadi ketua Bapepam tahun 92 sampai 95, memang salah satu tugas dari Menteri Keuangan adalah menyiapkan rancangan undang-undang pasar modal. Karena undang yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan pasar modal pada waktu itu adalah Undang-Undang Bursa tahun 52. Itu Undang-Undang Bursa sangat singkat. Padahal pasar modal itu kegiatannya mencakup banyak hal. Dan inti yang utama dari undang-undang pasar modal adalah perlindungan investor. Di mana di undang-undang bursa itu hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan investor. Oleh karena itu pada waktu pasar modal mulai diaktifkan lagi tahun 2007, dan terutama setelah Faktor 88, di mana yang menjadi ketua Bapepam adalah Pak Marzuki, maka pemerintah mulai melihat mengenai pentingnya pengaturan. Pentingnya pengaturan adalah dengan melahirkan keputusan Menteri Keuangan kalau saya tidak salah ingat 15 sampai 8 tahun 70, yang di situ sudah ada beberapa poin pokok yang nantinya akan masuk di undang-undang pasar modal. Nah, kita pada waktu menyusun rancangan keputusan Menteri Keuangan tersebut, saya waktu itu masih kepala Biro Hukum Departemen Keuangan dengan Bapepam, dan juga kita memang menggunakan konsultan dari Harvard dan konsultan dari USM. Nah, setelah saya menjadi ketua Bapepam pada tahun 92 sampai 93 sampai 95, 93, 94 kita sudah mulai menyiapkan, 94, 95 kita sudah siap, sudah selesai dengan rancangan. Nah, di dalam penyiapan rancangan undang-undang ini memang banyak hal baru yang dimasukkan, yang belum ada. Misalnya, kalau kita ambil contoh, dulu perdagangan saham itu masih secara fisik. Ya, coba bayangkan kalau kita melakukan settlement untuk perdagangan saham seperti itu. Kalau orang menjual 1 juta saham, itu harus disettle dengan 1 juta saham. Oleh karena itu di Undang-Undang Pasar Modal berlaku yang namanya scriptless trading system. Saham itu tidak perlu ada, tapi cukup dicatat nomornya dari nomor 1 sampai sekian. Kemudian yang kedua antara lain book entry settlement. Begitu settlement tidak perlu secara satu persatu, tetapi kemudian hanya di-net aja pada bagian hari hari perdagangan. Dan yang berikutnya antara lain adalah mengenai pembentukan reksadana yang sekarang sudah marak itu.
sebelumnya belum dikenal. Kenapa? Karena reksadana ini menggunakan prinsip yang dikenal dengan trust law. Indonesia tidak mengenal trust law. Trust law itu spesifik negara-negara Anglo-Saxon. Maka dari itu, prinsip itu diangkat menjadi bagian dari undang-undang pasar modal. Nah, di dalam undang-undang pasar modal ada namanya reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Ada yang berbentuk kontrak, ada yang berbentuk PT. Jadi hal-hal baru seperti itu yang ada. Tapi yang terutama adalah pembentukan satu badan atau pemberian kewenangan pada Bapepam yang mulai dari huruf A sampai kalau tidak salah sampai hampir Z, di mana tujuan dari pemberian kewenangan itu adalah untuk melindungi kepentingan investor. Jadi kewenangan Bapepam yang banyak itu adalah untuk melindungi kepentingan investor. Sehingga dengan demikian investor mau nanam modal, mau membeli saham. Sebab kalau tidak ada perlindungan, bagaimana dia mau menempatkan dana? Dan juga di situ diatur mengenai profesi, akuntan, lawyer, notaris, siapa-siapa yang lain yang memang harus diatur untuk kemudian mereka ini melakukan tugasnya sesuai dengan kode etik dan tata cara melakukan kegiatan yang diatur dalam aturan-aturan pelaksanaan dari undang-undang pasar modal. Jadi memang banyak hal baru yang diterapkan, sehingga kalau kita lihat sistem perdagangan sekarang yang sudah digital, sudah digitize, maka dibanding dengan zaman pada waktu saya baru masuk ke Bapepam dan usahanya masih di Merdeka Selatan, itu bisa lihat pada waktu Indosat Global itu, broker itu naik dari papan belakang untuk menulis harganya, harga penjualan, harga pembelian. Kalau sekarang semua orang bisa melakukan melalui gadget. Itu semua terjadi hanya karena ada undang-undang pasar. Dengan undang-undang pasar modal, sistem perdagangan kita itu kompatibel dengan yang berlaku di negara-negara lain. Dan oleh karena itu, sekarang kita melihat kalau pada waktu saya masuk di Bapepam, jumlah volume perdagangan saham masih terbatas dan value perdagangan masih ratusan miliar. Sekarang sudah 12 triliun rupiah per hari. Jadi memang luar biasa perkembangannya. Saya nggak tahu ke depan kalau kripto dan karbon masuk. Nah, apakah seperti itu juga akan ada pengaturan? Ingat saya dengan undang-undang kedua SK itu sudah masuk. Dan OJK sudah mempunyai kewenangan untuk itu, walaupun sekarang masih dalam masa transisi dari kalau tidak salah properti ke OJK. Ya, jadi memang undang-undang pasar modal itu milestone. Penyusunannya memang membutuhkan konsentrasi sedemikian rupa. Oleh karena itu rambut saya agak kribo waktu itu kan. Orang tanya, kok kribo? Saya bilang itu karena stres karena kerja dari pagi sampai pagi, dia nggak keluar di mana-mana, keluar di lambung. Beda dengan teman kita yang asli. Kalau saya itu agak kribo waktu itu. Satu juga untuk nakut-nakutin orang. Itu barangkali. Dengan kan sebentar lagi tahun 2025 udah 30 tahun nih Pak. Nah bagaimana Pak menurut Bapak terhadap penyusunan, apakah diperlukan adanya perubahan atau sebenarnya kalau tadi Bapak menceritakan memang sudah mengatur hal-hal yang saat ini sudah diatur juga ya, sudah perkembangan Pak terkait dengan pasar modal, adanya saham itu dalam bentuk fisik udah jadi siklus, kemudian perkembangan kesadaran dan lain-lain. Dengan 30 tahun nanti tahun ke depan menurut Bapak bagaimana Pak terkait dengan undang-undang tersebut? Ya, tadi saya sebutkan yang selalu ada hanya perubahan. Jadi bisa saja ada perubahan. Tapi dugaan saya ya, hal-hal yang sifatnya basic dan prinsip, misalnya mengenai surplus, mengenai book entry settlement, mengenai reksadana, mengenai kewenangan-kewenangan Bapepam, mengenai IPO, tata cara IPO, mengenai pengaturan tentang profesi, tanggung jawab pada profesi. Saya kira itu masih tetap akan ada. Yang berbeda barangkali hanya instrumen. Instrumen yang akan datang itu mungkin kripto sudah masuk, kita belum tahu bagaimana modelnya, karena kripto itu di negara lain boleh dijadikan alat perdagangan, di Indonesia tidak boleh.
Karena Undang-Undang Bank Indonesia yang diatur hanya mengenai pembayaran dalam rupiah. Karena itu hanya dia digunakan sebagai aset untuk diperdagangkan. Begitu juga dengan karbon. Jadi ke depan banyak yang bisa terjadi perubahan dan kita tidak tahu apa. Oleh karena itu selalu belajarlah. Karena yang pasti itu hanya satu, coba. Setiap hal baru selalu kita dalami supaya kita jangan tertinggal. Kata orang bahkan mau mati pun harus belajar supaya mati dengan baik. Siap. Jadi sebenarnya inti dari semua, karena kehidupan pasti akan ada perkembangan ya Pak, ada perkembangan, ada perubahan. Demikian juga ilmu pengetahuan, demikian juga untuk transaksi ekonomi, kita selalu akan mengikuti perkembangan dunia ya, perkembangan global. Nah, tapi tadi prinsip utamanya itu pasti akan tetap akan diatur sama, karena filosofi dari suatu adanya undang-undang pasar modal salah satunya adalah perlindungan kepada investor ya Pak. Jadi prinsip itu akan tetap dipegang meskipun nantinya akan terjadi perubahan dan perkembangan. Termasuk tadi yang mungkin instrumen yang berubah yang mengikuti perkembangannya. Jadi barangkali substansinya tetap, stylenya boleh berubah, tapi substansi pengaturan itu saya kira masih tetap akan sama. Caranya mungkin akan berbeda. Kalau dulu orang masih dengan manual, sistem manual, pengawasan masih manual, mungkin ke depan sudah lebih banyak yang sifatnya digital atau kita tidak tahu lagi teknologi macam apa yang akan datang. Ini menarik sih Pak. Kalau tadi Bapak menceritakan bahwa ketika terjadi transaksi perdagangan nulis di papan tulis gitu ya Pak, dan kemudian pada saat pertukaran saham dengan membawa begitu banyaknya saham untuk ditukar untuk transaksinya, clearingnya ya Pak ya. Jadi kalau sekarang sudah dimudahkan semuanya dengan teknologi. Nah Bapak sekalian sekali, banyak sekali yang hadir ini adalah backgroundnya adalah hukum nih Pak. Tapi tadi ada disampaikan ada yang bukan background hukum ya Pak, tapi sebagian besar yang ada di sini adalah background hukum. Nah, biasanya nih Pak, kan kalau seorang lulusan sarjana hukum dipastikan adalah kiprahnya itu kalau nggak menjadi konsultan hukum, jaksa ataupun hakim badan hukum, bisa berkiprah di banyak bidang ya Pak. Terutama juga tidak hanya terkait dengan yang selama ini biasanya konsultan hukum jaksa atau hakim. Nah, dari pengalaman Bapak sepanjang karir Bapak yang baik di Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian BUMN, dan bahkan tadi ada satu lagi ya Pak, JTF ya Pak ya. Kemudian karir Bapak yang saat ini dan juga di yayasan maupun korporasi, ini bagaimana Pak seandainya tools ya bagi pengambil kebijakan hukum untuk mencapai tujuan. Sementara kan saat ini pelaku usaha itu kan hukum akan selalu menjadikan pegangan ya bagi semua, bagi kepastian bagi pelaku usaha. Nah, mohon pandangan Bapak selama ini didasarkan pada pengalaman Bapak selama ini mengenai pandangan tersebut Pak, terkait dengan bahwa hukum ini pasti akan bisa berkiprah dalam semua bidang itu Pak. Ya memang ada sebagian orang yang menganggap hukum itu sekunder. Hukum itu hanya ornamen. Orang Belanda bilang versieren. Jadi kalau sudah bicara hukum, nanti aja lah. Kita sekarang mencari untung dulu, cepat. Tapi lupa bahwa dasar dari segala kegiatan yang dilakukan dalam bisnis misalnya adalah kontrak. Kesepakatan dulu. Apa itu kesepakatan? Di sana tertulis itu 1338 kalau berkata. Jadi oleh karena itu maka kalau orang menomorduakan hukum, maka atau perusahaan atau apapun yang menomorduakan hukum itu selalu akan ada ketidakpastian. Negara juga demikian. Kalau negara menganggap hukum itu sekunder, maka yang terjadi adalah kekacauan, ketidakadilan yang menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian. Dan lebih jauh lagi barangkali ya, orang segan untuk berinvestasi di negara yang bersangkutan. Karena apa? Menanam modal lalu tidak ada kejelasan mengenai apa yang ditanamkan, gimana? Nanti kalau ada sengketa, bagaimana putusan? Jadi oleh karena itu hukum sebenarnya adalah mungkin ya kalau dibanding dengan ekonomi atau lain-lain, dia itu adalah satu sisi dari dua bidang yang sama. Bukan berarti hukum itu lebih supreme daripada ekonomi,
Tetapi hukum itu adalah basis dari ekonomi. Hukum itu adalah basis dari ketatanegaraan. Hukum itu adalah basis dari politik dan sebagainya. Jadi oleh karena itu maka orang yang atau pihak yang menganggap bahwa hukum itu tidak penting menurut saya keliru. Itu pengalaman saya. Pada waktu saya bekerja di Departemen Keuangan, sekarang Kementerian Keuangan, saya katakan pada Pak Menteri Keuangan waktu itu, semua aturan-aturan, semua masalah hukum yang ada di Departemen Keuangan harus diselesaikan melalui hukum. Bukan berarti itu harus menjadi nomor satu, kan? Supaya jangan sampai terjadi ekses. Karena kalau ada masalah hukum pasti akan menimbulkan perpecahan. Jadi prinsip yang mengatakan bahwa di mana ada masyarakat pasti ada hukum, saya kira itu satu hal yang memang selalu akan ada. Di pepatah bahasa Latin kalau saya tidak salah disebut ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat pasti ada hukum. Nah, artinya kalau ada hukum di situ ada kejelasan. Hukum adat pun yang tidak tertulis itu dipatuhi oleh masyarakat dan itu menimbulkan kejelasan mengenai hak yang berkaitan dengan tanah, waris dan lain-lain. Oleh karena itu di Fakultas Hukum diajarkan adat. Jadi walaupun dia tidak tertulis, tapi itu adalah bagian dari hukum yang mengatur mengenai tata kelola, tata laksana tanah di masyarakat. Oleh karena itu saya pesankan belajar hukum dengan baik, terapkan hukum dengan baik di mana kalian berada, karena hukum itu adalah bagian yang sangat penting dalam rangka kegiatan apapun di masyarakat. Orang katakan hukum ada itu from cradle to grave. Coba lihat, from cradle to grave. Itu rangkaian hidup yang sedemikian rupa, mulai dari lahir sampai mati. Itu ada hukumnya. Jadi hukum adalah penting, tetapi tentunya kita tidak boleh menganggap yang lain juga tidak penting. Mungkin itu jawaban saya. Artinya tidak perlu, artinya ketika kita berlatar belakang hukum sebenarnya kita bisa berkiprah di banyak bidang ya Pak ya? Betul. Jadi itu yang jadi pengalaman saya. Orang bertanya, bahkan pernah ditulis di Kompas kalau tidak salah tahun 95 atau 96 di buku saya disebut. Bisa kok seorang sarjana hukum menjadi eselon 1 di Departemen Keuangan? Ya ternyata bisa. Kenapa? Karena masalah hukum itu memang penting dalam kaitannya dengan keuangan negara dan ekonomi. Misalnya undang-undang pasar modal itu sendiri contoh. Kemudian saya di BUMN, undang-undang BUMN. Itu saya kira membuktikan bahwa hukum itu memang penting. Oleh karena itu maka ya dalam kaitannya dengan EYR CLS itu kita meneruskan gagasan dari almarhum istri saya sebagai kelanjutan dari pemikiran-pemikiran dia, supaya dengan demikian ada wadah di mana masyarakat bisa melihat, mengikuti apa-apa yang merupakan ide pemikiran dari ini. Jadi hukum itu memang jangan dianggap nomor 2. Dan kalau kita sudah belajar hukum, belajar dengan baik, supaya dengan demikian bisa bermanfaat dimanapun kita berada. Jadi banyak sekali yang bisa kita petik juga Bapak Ibu sekalian rekan-rekan yang ada di sini terkait dengan pengalaman Pak Rudi ya, dari sebagai putra daerah sehingga tadi sampai dengan berlatar belakang hukum ya, sampai kemudian menduduki jabatan puncak jabatan di Kementerian Keuangan maupun Kementerian BUMN. Nah, perjalanan karirnya itu seperti tadi disampaikan adalah tidak mudah, kadang-kadang akan bertemu dengan adanya satu konflik of interest, tapi bagaimana Pak bisa menjaga, karena tadi disampaikan bahwa kita harus belajar dan belajar, karena perkembangan hukum, perkembangan ekonomi atau perkembangan dunia saat ini kan akan selalu berkembang dan akan selalu menuju ke arah yang lebih maju ya Pak ya. Nah sehingga dengan kita belajar dan kemudian kita menjaga integritas yang tadi disampaikan oleh Bapak dan bisa menentukan sikap ketika bagaimana kita supaya tidak terjadi adanya konflik of interest yang harus kita terapkan. Dan kemudian ada satu tips yang ibaratnya bahwa hukum itu jangan dinomorduakan, karena hukum itu akan mengatur
semua kebijakannya, arah kebijakan itu kan ekonomi kan ditentukan juga salah satunya dengan hukum. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang berlatar belakang hukum, kita tentunya bisa berkarir ya di berbagai bidang yang tidak hanya bertujuan. Misalnya selama ini kalau zaman saya lulus pasti kalau jadi hakim, jadi jaksa atau menjadi perseorangan gitu. Nah sekarang dengan adanya Pak Ruru yang sudah membuktikan bahwa banyak hal, apalagi bidang pasar modal ya Pak. Nah itu kan tentu dengan latar belakang hukum, Bapak sebagai ketua Bapepam, banyak hal yang di luar hukum yang ditemui. Nah, rekan-rekan sekalian, kita ada tanya jawab langsung dari Bapak, ada rekan-rekan sekalian kepada Pak Ruru. Nah, saya silahkan apabila ada yang mau bertanya terhadap isi atau pengalaman ataupun dari buku Bapak, karena ini kan acara bedah buku ya, 23 di Perjalanan Karir Bapak, ada yang mau digali lebih lanjut kepada Pak Ruru. Silahkan, ada yang mau bertanya? Silahkan, boleh minta tolong. Baik Pak, langsung saja. Di buku ini kan saya tadi baca ada di bagian ketiga itu saya Alvin Pak. Saya lihat di buku Bapak itu di bagian ketiga ada judul keberuntungan angka 13. Nah itu saya penasaran, kan di samping itu banyak orang-orang yang beranggapan bahwa angka itu merupakan angka yang kurang bagus. Tapi kenapa Bapak menjadikan angka itu sebagai keberuntungan Pak? Terima kasih. Terima kasih. Itu ada hal-hal yang sifatnya koinsiden. Saya dilantik sebagai Ketua Bapepam tanggal 13 Oktober tahun 1993. Menempati gedung Bapepam yang di Merdeka Selatan sekarang Kementerian BUMN nomor 13. Dan pada waktu saya menjadi Ketua Bapepam, pertama kali yang dipanggil oleh Menteri Keuangan Pak Muhammad Kemaru, dia bilang begini, Saudara Ruru, kalau ada perusahaan yang mau IPO, PE ratio-nya itu maksimum 13. Kok 13 Pak? Sudah dijalankan saja. Iya saya jalankan Pak, tapi saya ingin tahu what is the rationality behind. Jadi beliau katakan begini, dengan 13 PE ratio itu, saham itu menjadi relatif murah. Dan dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang menjadi investor. Jadi P13 itu bukan dari mana, tapi itu perintah Menteri Keuangan yang kebetulan bertepatan dengan hari pelantikan saya dan kantor di Kementerian BUMN. Ya siapa? Kantor Bapepam di Merdeka Selatan. Tapi angka 13 itu kemudian menjadi tidak berlaku lagi pada waktu Indosat Go-Public. Nah, saya bilang ke beliau, Pak, ini proses IPO Indosat sudah selesai. Jadi apakah Bapak masih akan berpegang pada PE ratio 13? Iya, masih. Jadi Bapak jangan lupa ini BUMN. Oh gitu ya. Menurut you gimana? Menurut saya kita lepas Pak. Oke, sudah. Tapi kalau Bapak berikan pada Indosat, Bapak harus berikan pada yang lain juga. Jadi 13 itu memang berlaku awal-awalnya sampai dengan Indosat Go-Public. Kalau nggak salah Indosat Go-Public itu tahun 1995. Hanya sampai di situ. Kemudian kantor kita pindah ke Gedung Bursa yang sekarang. Saya pilih lantai 13 juga. Karena saya rasa, what's wrong with number 13? Ternyata saya tidak ada masalah. Semua angka itu sama, termasuk nomor 13. Jadi itulah rahasianya. Dan kebetulan nomor 13 itu overlook yang sekarang pelataran itu dulu driving range. Makanya bagian pembukaan dari buku ini adalah mengenai golf. Itu ceritanya nomor 13. Sudah menjawabnya? Jadi angka 13 bukan berarti selalu angka yang dihindari ya Pak, semua angka itu sama. Bahkan tadi Bapak menyampaikan angka 3 bertepatan dengan angka 13 itu yang selalu pengangkatan Bapak, kemudian juga
juga 13 tadi yang dari perintah dari Menteri Keuangan ya Pak, dan kemudian bahkan Bapak memilih lantai 13 yang berhadapan dengan lapangan golf yang sampai sekarang ya Pataran, dan itu kan kalau nggak salah menjadi Bapak mencintai golf ya Pak. Ada cerita di Iya. situ. Saya main golf. Oke, mungkin setelah Mas Alvin ada lagi yang akan bertanya dari rekan-rekan sekalian. Ini mumpung langsung kepada narasumber dari buku, ketika nanti membaca dari buku Dikdik Adik ini sekarang sudah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian sudah terima, dengan menanyakan kepada Bapak secara langsung lebih bisa menghayati, memahami apa sebetulnya terkait dengan perjalanan karir tadi Bapak yang sampaikan. Ada yang mau tanya lagi? Mau tanya? Tidak? Oke. Ya mungkin saya cerita Boleh. mengenai golf. Jadi kenapa pembukaan itu golf? Karena setelah saya jadi ketua PAM dan driving range itu, saya coba-coba untuk sakit semua badan saya. Karena golf itu rupanya masih fleksibel gripnya. Nggak boleh pegang keras-keras. Kalau pegang keras-keras itu dia akan menarik otot badan. Jadi badan saya sakit. Mau tidur pun kalau bangun harus pelan-pelan. Jadi setelah sekali saya coba pukul dan kemudian benar. Ini yang namanya golf. Itu waktu saya jadi kemudian waktu saya jadi dirjen BUMN, saya diundang oleh Raja Wali bagian depan untuk disebut Raja Wali Nusantara Indonesia. Saya pikir itu hanya direksinya yang melakukan, yang mengundang untuk bersama. Ternyata itu 2 mingguannya Pak Ali Wardana. Jadi saya golf kacau balau, pukulan saya rusak semua. Nah, dia memberikan nasihat begini, dulu I give you 3 pieces of advice when it comes to swing. Apa itu Pak? Pertama, keep your head down. Dengan itu, keep your head down. Kalau mukul bola, jangan begini, itu nggak kena. Kalau mukul mesti tetap mati. Itu adalah. Terus yang kedua apa? Keep your bloody head down. Dan yang ketiga, keep your bloody stupid head down. Tapi saya belajar dari situ. Kalau melakukan sesuatu itu harus fokus. Kalau kita tidak fokus, kita tidak pernah akan melakukan sesuatu. Jadi itu hanya analogi saja. Bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus fokus dengan apa yang kita lakukan. Dan kemudian saya berhasil melakukan hole in one. Tahu nggak artinya hole in one? Sekali pukul sudah di lubang, 4 kali saya selama karir golf saya. Dan syukur itu sayang, bukan syukur, sayang, bukan turnamen. Kalau turnamen kan biasanya hanya mobil. Saya hanya nama saya ditulis. Jadi hole in one itu adalah barangkali jabatan yang saya, karena fokus. Oleh karena itu, saya kira selama kita melakukan kegiatan dengan baik dan benar, integriti dipegang, selalu mempelajari hal-hal baru, saya kira the sky is the limit. Itu. Jadi cobalah berusaha untuk selalu fokus, belajar, dan pegang integriti. Kalau itu kita jadikan sebagai pedoman, saya kira ya yang tadi sekali sebelum ini sebagai nasihat saya dari orang yang lebih senior ya, yang sudah melewati sekian banyak perjalanan itu dan sebagainya. Tadi tips fokus, belajar, dan kemudian integriti ya Pak ya, itu adalah pencapaian untuk kita mencapai dalam the sky is the limit ya Pak ya. Nah mungkin Pak saya boleh menambahkan pertanyaan Pak kaitannya dengan JITF. Bapak
tadi belum bercerita nih Pak. Terkait dengan JTF itu kenapa ada pembentukan terkait JTF? JITF itu Jakarta Initiative Task Force yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi krisis tahun 98 yang berkaitan dengan hutang-hutang perusahaan Indonesia swasta ke luar negeri. So, kalau hutang ke bank Indonesia itu settlementnya atau penyelesaiannya melalui BPPN. Jadi pemerintah membentuk Jakarta Initiative Task Force yang dikenal dengan Prakarsa Jakarta juga untuk mengatasi krisis di bidang keuangan. Karena pada waktu itu dolar yang dipinjam oleh perusahaan-perusahaan yang nilainya awalnya hanya $2.000 per $2.000 per $1 itu menjadi $16.000. Bagaimana mereka mau membayar kembali hutangnya kalau $1 pinjamannya 2.000 membayar 16.000 rupiah per dolar? Jadi jalan yang terbaik adalah melakukan restrukturisasi semacam itu. Ini yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk Jakarta Initiative Task Force. Ada beberapa ketua sebelumnya termasuk Pak Laksamana tadi. Saya diminta oleh Pak Menko Evelyn pada waktu itu, Pak Rojatun menggantikan Pak Laksamana. Dan saya bersama dengan Pak Samuel Tobing. Samuel Tobing itu COO-nya, Chief Operating Officer. Saya ketua. Kita menilai apa yang terjadi yang harus dilakukan. Ternyata kalau melakukan restrukturisasi itu ada beberapa kendala. Kendala di bidang perbankan, kendala di bidang pajak, dan kendala di bidang pasar modal. Di bidang pajak terutama, kalau kita melakukan restrukturisasi dengan menjadikan utang itu sebagai equity, sebagai imbrand, ada pajak, ada konsekuensi pajak. Nah, kalau ada konsekuensi pajak, siapa yang mau melakukan itu? Yang pertama. Kedua, kalau bank mau melakukan restrukturisasi utang, bank dan bank memiliki saham, undang-undang perbankan tidak mengizinkan bank memiliki saham. Dan yang ketiga, kalau mau melakukan right issue untuk mengkonversi utang di perusahaan TBK utang dolar menjadi equity, itu ada namanya preemptive right. Jadi 3 hal itu diatasi dan kemudian menjadi aturan. Pajak dibuatkan aturan yang sifatnya semua ini sunset, artinya akan berhenti berlaku kalau keadaan sudah normal. Dan itulah sebabnya maka Indonesia berhasil merestrukturisasi $23 miliar utang luar negeri. Sehingga dengan demikian perusahaan bisa normal kembali untuk melakukan kegiatan seperti biasa. Dan beberapa tahun kemudian sudah mulai membayar pajak lagi, sehingga Indonesia bisa keluar dari krisis kalau nggak salah sekitar tahun 2003. Salah satu yang membantu adalah Jakarta Initiative Task Force ini melalui restrukturisasi utang menjadi dolar dengan 3 metode ini, yang kemudian melahirkan BMN, Pusat Mediasi Nasional, karena mereka itu mediator-mediator yang ada di sana. Maksud saya juga mendirikan BMN, Pusat Mediasi Nasional. Itu barangkali in short, cerita pendek mengenai JITF. Lengkapnya mohon dibaca di bagian belakang. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau nanya ini? Oh, Pak Kaisar. Kalau nggak ada, aku mau nanya. Dikit aja. Kayaknya enak ini pojok nih sampai nggak lupa nanya. Baik, terima kasih Pak Ruru. Saya sangat mengapresiasi banget atas buku autobiografi Bapak dan sangat menarik ya perjalanan hidupnya. Saya juga tadi secara sekilas itu beberapa hal yang pernah Bapak jawab. Mungkin Bapak ada pengalaman Pak terkait di bidang maritim gitu Pak, atau di bidang kelautan atau perikanan gitu selama hidup Bapak kan. Semoga bisa yang belum terungkap gitu kan bisa dibagikan ke kami. Untold story. Iya.
Ya, barangkali yang berkaitan langsung dengan yang saya pelajari adalah tesis saya di Harvard. Itu mengenai articulated principle on the basis of draft convention of development of laws. Jadi pada waktu saya belajar di sana, konvensi hukum laut internasional itu baru dalam pembahasan. Dan salah satu poin penting di situ adalah prinsip artikulada. Nah, kita tahu perairan Indonesia itu hanya dengan deklarasi Juanda dinyatakan sebagai satu kesatuan. Dan kalau itu hanya deklarasi sepihak, apakah itu diakui oleh internasional? Kita harus mempunyai kekuatan luar biasa seperti yang dilakukan oleh China sekarang dan mengklaim dia ditolak untuk mengeksersis hak kita. Tapi dengan adanya konvensi internasional tersebut, prinsip archipelago itu sudah berlaku dan diakui secara internasional dan konvensi ini sudah diratifikasi. Sehingga perairan seluruh wilayah Indonesia itu mencakup laut dan darat. Walaupun ada hak-hak yang diberikan pada pihak-pihak internasional untuk melakukan yang namanya freedom of right of innocent passage. Jadi Indonesia sudah merupakan satu kesatuan. Kalau dulu sebelum deklarasi Juanda, setiap pulau itu 12 mil. Di luar dari itu perairan internasional. Orang menangkap ikan di situ tidak ada masalah. Kalau sekarang jangan coba-coba menangkap ikan kita di sini. Karena kita sudah menganut yang namanya articulated principle. Itu salah satu yang berkaitan dengan maritim. Yang saya pernah alami dan saya menulis lebih dalam mengenai itu. Di sini ada judul juga ingin jadi diplomat. Karena saya dari SMA waktu di Manado, itu guru saya waktu ngajar di bumi tiba-tiba pesawat lewat. Oh, dubes dulu. Enak ya di dubes kan. Jadi sejak itu saya tertarik. Nah, sampai di Unsrat pun Universitas Samratulangi sampai tingkat 4 saya mengambil jurusan hukum internasional publik karena ingin menjadi diplomat. Waktu di UI saya mengambil jurusan hukum internasional publik. Skripsi saya mengenai embargo dan minyak bumi negara-negara Arab dalam kaitannya dengan hukum internasional. Dan tiba-tiba ada pengumuman di Kompas menerima calon pegawai negeri sipil. Saya melamar, nah, itulah dipakai. Diterima, kerjanya bukan diplomat tapi asuransi. Tapi itulah, kalau kita kerja dengan baik dan punya semangat, mau belajar, integriti dan lain-lain, bisa jadi. Saya ditawarin oleh teman kasih CV waktu zaman pemerintah sebelumnya. Karena saya cerita saya ingin jadi diplomat, mana sih? Saya kasih, boleh diterima kayaknya. Tapi setelah begitu saya pikir-pikir, kalau jadi diplomat hilang penghasilan saya. Karena saya jadi komisaris di beberapa tempat. Dan jadi komisaris kan, ya benar. Akhirnya saya bilang, sudah deh kalau itu rupanya cuma romantisme masa lalu. Ya, cita-cita untuk menjadi diplomat. Jadi ya, itulah. Saya mengikuti Om Langgatus Nikodemus Palar. Dia itu orang pemohon yang jadi dubes, yang dikenal dengan Babe Palar. Itu orang pemohon, orang kampung saya. Jadi ada keinginan seperti itu. Tapi jalan hidup memang berbeda-beda. Jadi sekarang saya duduk di sini aja nih, nggak usah kemana-mana. Itu barangkali yang berkaitan dengan maritim. Terima kasih Pak Roro. Sebelumnya saya tadi lupa perkenalkan diri Pak. Saya Kaisar, Ketua Umum Maritim dan Nusantara. Saya juga ibu saya orang Manado. Oh, orang Manado. Iya. Bapak saya tahu dulu, ibu saya Walean harganya. Ya, tahu dulu. Iya. Oh iya. Salam gitu. Iya. Menarik sekali ternyata pengalaman Bapak sampai terkait dengan buku walaupun Bapak kuasai.
Ya, jadi tesisnya Bapak ya. Artinya ternyata ya tadi ternyata hukum itu bisa dari ujung-ujung ya Pak, hukum itu bisa mengatur From cradle to grave. Iya. Bahkan kalau saya mau tambah lagi ada terjadi itu ada hukumnya yang sebelum itu. Kalau melakukan itu pasal 200 berapa dari KUHP? 300 sekian. Perkosaan sebelum lahir. sebelum lahir kan? Iya. From to grave. Sorry ya, ini kan kita sudah ada semua ya. Cara hukum bukan cara lain-lain. Iya. Oke, mungkin ada lagi dari silakan. Jadi menarik kan sekarang. Selamat siang, perkenalkan saya Sevi. Saya ingin bertanya Pak, di bagian 5 di sini ada pengalaman Bapak terkait profesionalisme dalam organisasi sosial. Kebetulan background pekerjaan saya di organisasi sosial yaitu Konsumer Indonesia. Yang ingin saya tanyakan tips and trik profesionalisme menurut Bapak agar kita bisa menjalankan pekerjaan atau tugas di organisasi sosial. Kemudian ilmu pengetahuan apa yang harus saya perdalam di dalamnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini barangkali bagian 5 setelah saya resign dari Kementerian BUMN. Saya nggak pensiun karena saya masih punya 4 tahun lagi sebelum pensiun. Saya berhenti dari Kementerian BUMN dan kemudian saya mulai dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kooperasi sampai ke kegiatan sosial. Saya diminta untuk menjadi pengurus di Perhimpunan Santo Carolus, kemudian di Yayasan PPN, sampai sekarang di PPN. Itu organisasi sosial. Bagaimana ceritanya supaya bisa masuk ke organisasi seperti itu? Saya kira yang penting adalah yang bagian yang saya sebutkan tadi. Kita harus punya pengetahuan, kita harus punya integriti, dan kita punya kemauan untuk belajar. Jadi misalnya menjadi pengurus suatu organisasi sosial, di situ kan ada laporan tahunan, laporan keuangan. Kita harus membaca laporan itu, kita harus tahu paling tidak membaca neraca dan rugi laba. Nggak perlu secara mendalam, tapi kita harus tahu ini apa sih fungsinya, harus kasih itu gimana. Supaya dari situ kalau kita rapat, itu bisa ikut bicara. Jadi pelajarilah hal-hal yang memang berkaitan dengan kegiatan itu. Walaupun tidak harus menjadi profesional bidang, tapi syukur-syukur kalau memang menjadi akuntan tidak apa-apa. Tapi di dalam suatu organisasi yang bersifat sosial, kita mesti tahu mengenai apa yang kita kerjakan di sana. Sebagai pengurus berbeda dengan sebagai pengawas. Kalau pengurus itu artinya dia melakukan kegiatan setiap hari sana. Tapi kalau pengawas itu hanya waktu-waktu tertentu. Kendati pun demikian, pengawas itu harus tahu apa yang dikerjakan oleh pengurus. Karena kalau kita tidak tahu, mungkin pengurus lapor A kita anggap itu benar, padahal tentu A plus atau lain-lain. Ada hal yang tidak diungkap. Jadi kita harus tahu apa yang kita kerjakan dengan cara belajar. Kalau kurang tahu harus bertanya. Dan sekarang gampang bertanya. Di Google itu setiap saya bisa jawab. Kita mau tanya apapun ada di situ. Kalau dulu mesti ke perpustakaan, ya sekarang setiap saat bisa kita cari di Google apa yang kita ingin. Jadi kuncinya itu saya kira, belajar, pengetahuan, integriti itu perlu. Supaya dengan demikian kita dipercaya. Dan kalau kita punya integriti, maka dengan sendirinya gampang untuk memberikan tawaran. Saya di dua perhimpunan itu, saya tidak datang, tiba-tiba datang, mau nggak sih? Ya, saya anggap itu sebagai satu kehormatan. Dan bila ditawarkan hal seperti itu, kerjalah dengan baik. Karena kita membalas apa yang merupakan kepercayaan orang kepada kita dengan bekerja sebaik-baiknya. Supaya dengan begitu kita juga bisa dihargai. Ya, jadi itu
barangkali. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih Pak Ruru, terima kasih juga dari rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan dan juga yang sangat inspiratif dan memperkaya hasil dari kita bedah buku ini. Nah, karena waktunya yang sudah di ujung waktu ya, nanti saya akan kembalikan kepada Mbak Adi. Tapi kalau boleh Pak, dari apa yang tadi kita Pak Ruru menyampaikan terkait dengan perjalanan hidup dan karir Bapak ya, ada 3 hal yang mungkin bisa kita sebagai generasi muda kita bisa gunakan itu untuk mencapai suatu perjalanan karir, karena tadi adalah kita belajar, kemudian kita fokus dan integriti. Gitu ya, 3 poin itu yang dimanapun sampai saat ini pun walaupun Bapak sudah tidak bekerja di pemerintahan, tapi Bapak dipercaya di berbagai perusahaan, baik sebagai komisaris maupun direktur ya Pak, bahkan di yayasan. Nah, itu adalah karena semuanya itu kan merupakan perjuangan dari awal dan merupakan karir yang dibina Bapak, sehingga integritas Bapak dipercaya orang lain ya Pak ya, dan bahkan sampai sekarang pun Bapak masih sangat dipercaya. Nah itu yang mungkin bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang bisa kita petik dari buku dan dari pelajaran karir Bapak. Dan untuk lebih jauh tadi Bapak sampaikan bahwa mari kita baca bukunya, buku Bapak, dan kemudian ada banyak hal yang bisa kita gali selain tadi yang apa tadi Bapak sampaikan. Untuk itu Pak Ruru kami ucapkan terima kasih ya atas waktu Bapak dan juga kesediaan Bapak untuk melakukan istilahnya menyampaikan ya isi dari poin-poin yang terkait dengan buku tersebut. Saya kembalikan kepada Mbak Ardi waktunya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ruru, Bu Endang. Sekali kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ruru. Apresiasi Bapak yang sudah berusia 70 tahun masih aktif, masih berkontribusi untuk negara ini. Semoga buku Bapak dan sharing Bapak bisa memberikan inspirasi untuk kita semua untuk terus berkarya. Oke, selanjutnya saya ingin mengundang para mentor senior yang sudah pernah berkontribusi untuk ERCRS sebelumnya untuk dapat memberikan feedback, masukan bagi perkembangan ERCRS Library atau mungkin untuk kegiatan-kegiatan NDRCRS selanjutnya. Saya mau mengundang Bapak Syaifuddin Syahrir, mediator PNN dan SJK, mungkin memberikan sedikit masukan bagi kami untuk perkembangan kami. Terima kasih. Silakan Bapak. Oke, terima kasih atas undangan dan pencerahan dari Bapak ini. Kita yang saya sedikit agak muda, jadi sangat tertarik dan mempunyai semacam semangat untuk seperti Bapak. Usia, walaupun kita mungkin agak jauh juga perbedaan usia. Oke, saya lihat ini sangat positif ya, Bapak. Karena selama ini di Indonesia yang saya lihat itu sangat sedikit yang seperti ini. Nah ini sebetulnya saya pribadi atau mungkin mewakili teman-teman ini Pak, kalau yang di luar perpustakaan ini ya buku-bukunya, apakah kami bisa diberi kesempatan untuk menyumbangkan buku-buku ya, daripada di rumah juga udah selesai dibaca, atau mungkin ya udah ditaruh di library yang mungkin sudah di pojok, tetapi buku itu sangat mungkin akan bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu mungkin pertama, nanti ada pertanyaan yang kedua atau saran. Ini mungkin teman-teman juga kalau ada buku-buku yang sudah tamat bahasanya, sudah istilahnya sudah melotok gitu ya di bahasanya, mungkin bisa sharing di sini daripada buku itu nggak berguna juga, akhirnya
buku itu ya ditaruh di pojok, ya di pojok aja, tapi buku itu isinya tidak bisa di-sharing ke orang lain yang mungkin membutuhkan begitu. Terima kasih Pak Syarif. Ya. Saya kira kita menyambut dengan senang hati Bapak berkenan menyumbang buku, karena buku orang bilang it's window to the world. Jadi semakin banyak buku yang ada dan tentunya yang relevan dengan AYR CLS akan sangat membantu. Ya, terutama buku hukum, Pak. Dan akan semakin membuat banyak pihak mungkin mendapatkan akses ke buku yang relevan dengan apa yang mereka rencanakan. Ya, memang ada beberapa buku koleksi pribadi saya itu tentang insurance law, Pak. Karena saya sempat mempelajari itu sewaktu saya berkarir di suatu perusahaan Bangladesh. Jadi mungkin ada bermanfaat. Dan yang kedua, Pak, kebetulan ini saya jadi gatel juga ya. Saya ini kan salah satu profesi saya juga akan itu mengajar, Pak. Jadi paling seneng itu kalau orang lain jadi pintar gitu. Nah, saya lihat di lantai 3 gitu ya, lantai 3 ya, ada ruangan kosong. Kenapa nggak dibikin kelas, Pak? Jadi kalau ada yang mau sharing knowledge, tatap muka dan lain sebagainya, di samping melalui Zoom meeting, mungkin bisa langsung tatap muka di sini. Katakanlah 1 atau 2 hari course ya, Pak. Wah, ini malah lebih dari yang kita harapkan. Lebih progresif. Karena memang sekarang yang dilakukan oleh EYR CLS ini masih dalam bentuk Instagram. Kita mungkin akan merencanakan membuat podcast juga. Tapi kalau ini bisa dijadikan sebagai classroom untuk program-program tertentu, ya saya kira itu akan sangat bermanfaat. Ya, jadi welcome dengan sendirinya. Nanti mungkin Pak yang akan mengatur supaya bisa terselenggara. Ya. Mungkin mohon izin satu lagi, Pak. Ini Tambah 1, tambah C. Ya, sekarang ini anak-anak milenial tuh agak males buka buku. Masa sih? Udah nggak milenial ya? Gua milenial. Oh, udah Gen-Z namanya. Udah Gen-Z, Pak. Ya maaf, udah Gen-Z ya, Z generation itu paling suka kalau baca itu e-book. Jadi pakai tablet, pakai apa dia bisa kemana-mana. Nah ini kalau lembaga ini bisa mengembangkan juga ibu, ya, jadi e-library itu sangat-sangat membantu teman-teman yang senangannya cuma bawa gadget gitu ya, orang-orang. Buku berat soalnya Pak. Ya, Kalau dulu kita bawa ransel 10 kilo ini. ya, anak saya pun yang lagi sekolah ini, jadi saya kasih buku, harusnya tebal amat sih. Tapi kalau saya kasih ibu, senang sekali dia. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Feedbacknya, terima kasih Pak. Feedbacknya luar biasa. Kita akan biasa. tindak lanjuti. Mohon maaf kalau ada salah-salah ngomong. Oh, enggak. Pak Is kalau udah kasih masukan bertanggung jawab untuk membantu mewujudkan. Gitu ya. Nanti teman-teman siap membantu ya. Kita bikin task force ya. Terima kasih Pak Syahrir atas masukannya. Selanjutnya saya juga ingin mengundang Bapak Fajar Restu mungkin ingin memberikan Cak cicip loh Pak Fajar. Ada Pak Fajar, ada Pak Semi juga baru datang. Iya. Pak Pak Semi. Fajar
bersama-sama Pak yang juga ya di Bapi. Kita menunggu masukan atau ide briliannya Pak. Silakan. Sore Bapak Ibu sekalian, selamat sore Pak Rubu. Senang ketemu lagi Pak. Selalu sehat, selalu full senyum kalau Pak Rubu. Jadi perkenalkan, nama saya Fajar Istusundaya. Saya sekarang menjabat sebagai sekretaris di LAPS SDK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Sedikit cerita, saya itu 10 tahun ikut Pak Rubu, dari zaman muda banget sampai Bapinya ditutup. Jadi sedikit ini ya, informasi tadi saya dengerin di sebelah Pak Rubu. Jadi sebenarnya Pak Rubu itu selain menancapkan pilar-pilar pasar modal aturannya, tetapi beliau juga concern dengan penyelesaian sengketanya. Ini dibuktikan bahwa Pak Rubu itu menjadi ketua Bapi dari 2015 sampai 2022 sampai tutup. Dan beliau meneruskan menjadi arbiter di LAPS SDK sekarang ini di sektor jasa keuangan. Jadi sepak terjang dan kiprah Pak Rubu bisa dikatakan dari A sampai Z, dari mengatur sampai menyelesaikan. Bahwa dengan pengalaman saya ikut Pak Rubu, seberapa peliknya permasalahan, beliau tenang, menenangkan, nggak pernah sekalipun kata kasar itu keluar dari maksud, sekalipun nggak pernah. Kita yang salah, staf yang salah, selalu kalmi. Jadi kalau Pak Rubu datang ke kantor itu, karyawan staf itu bukannya takut, bukannya gelisah, tapi senang banget menantikan Pak Rubu datang dengan segala advice-nya yang luar biasa. Cespleng lah orang bilang itu. Jadi on point kalau kita ada masalah, beliau datang rapat, masukan, kita eksekusi seperti itu. Nah, di sini sebenarnya Pak Rubu dengan EIR CLS ini juga kami sih mengharapkan tetap kontribusi Pak Rubu di dalam dunia alternatif penyelesaian sengketa, di mana memang Pak Rubu sudah berkecimpung lama sekali. Kami mohon sekali masih dapat berkontribusi secara aktif, baikpun di LAPSSK maupun di tempat lainnya. Kami LAPSSK juga sangat membuka diri jika ada sharing session atau dialog langsung dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman perusahaan jasa keuangan, bagaimana kita mengenalkan bahwa selain pengadilan, kita punya forum penyelesaian sengketa, khususnya di sektor jasa keuangan. Nah, di sini karena memang Bapak Ibu yang tergabung di list arbiter maupun mediatornya sebagai orang yang menyelesaikan masalah itu adalah spesialis di bidangnya. Jadi di sini dengan EIR CLS ini juga mungkin dapat kita berkolaborasi lebih lanjut dengan dialog interaktif ataupun segala macam lah. Kita mengenalkan bahwa sebagai konsumen itu ada perlindungan hukum yang di Indonesia. Itu juga sejalan dari Pak Rubu tadi, mulai mengatur sampai konsumennya dapat dilindungi kan, dari investor maupun dari perusahaan-perusahaan yang mau aktif. Paling itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Fajar. Jadi memang apa yang disampaikan tadi itu relevan. Saya terima kasih sudah sama-sama. Jadi ke depan nanti melalui yang tadi kita
saya sowan ke yang kelas SDK Siapa? untuk kalau perlu ada semacam MOU. Ih, keren banget loh ya, CLS sama LAS Itu SDK. hal-hal yang berkaitan dengan diseminasi informasi mengenai LPK. LTK. Ya, sehingga dengan demikian semakin banyak orang yang memahami dan mau menyelesaikan masalah itu melalui EDR. Yes. Karena itu lebih murah, singkat, tidak menggunakan biaya yang besar, sehingga dengan sendirinya akan membantu kegiatan perekonomian kita dan terutama masyarakat kecil. Ya, jadi Pak Fajar, terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan memberikan kemungkinan untuk kita EDR CLS bersama dengan LAS SDK. Iya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Kami juga ingin mengundang Pak Kris Wijoyo Supandi dari FAUI untuk ingin memberikan feedback atau potensi kolaborasi antara IWR-CLS dengan FAUI mungkin. Silakan Pak Kris, singkat saja. Ya, terima kasih sekali Pak Blasius Buku atas undangannya, dan waktu kami diundang oleh IWR untuk datang, kami diminta untuk mengajak mahasiswa. Di sini hadir mahasiswa saya ada 5 orang. Kami bangga Pak bisa diundang karena terjadi suatu transfer of knowledge dan juga experience dari Bapak selaku alumni kami. Dan juga tentunya ini Pak, walaupun saya bukan internasional, jadi tidak langsung interaksi dengan beliau, tapi nama beliau begitu hadir di fakultas dari suatu kebanggaan. Jadi saya kira ini saya baca singkat ya, ini adalah suatu opportunity bagi kita bahwa pengalaman beliau dari tahun 75 ya, dari waktu kuliah sampai kemudian di bidang profesional, di usia dewasa beliau itu betul-betul kalau bahasa singkat saja kita bisa tahu isi dengan proses intelektual dan profesionalisme yang sangat tinggi. Buktinya adalah saat beliau menyelesaikan karir di bidang birokrasi, beliau tetap dipercaya untuk membantu berbagai macam aktivitas privat yang besar-besar Pak. Tidak ada yang kecil. Jadi itu suatu pengalaman yang tidak mudah. Apalagi saya kebetulan mengenal baik dengan Jabodetabek Pak, karena dengan Pak Darmono kami sama-sama dari Magelang, kami interaksinya sangat dekat. Dan dulu kalau hanya bisa melihat nama Bapak di website begitu Pak, atau lihat dari jauh kalau pas ada acara, sekarang bisa ketemu langsung. Apalagi tahu bahwa Bapak adalah senior kami di FAUI, ini suatu kebanggaan. Dan momentum ini kebetulan juga dengan sahabat pendidikan tinggi hukum yang mungkin Bapak sudah dihubungi oleh Pak Dr. Juhun memberikan masukan. Jadi terima kasih sekali lagi, selamat, sukses. Semoga buku ini tidak hanya bermanfaat bagi anak cucunya Pak Ruhu, tetapi juga bagi kita yang mungkin anak cucu dari segi intelektual yang mendapat kesempatan emas mendengarkan pengalaman beliau dan juga membaca langsung. Jadi saya terima kasih Pak, bukan hal mudah membuat biografi, karena saya juga sudah memberikan buku saya tahu sulitnya menulis. Sekali lagi congratulations, semoga Bapak senantiasa sehat dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris untuk kehadirannya dan juga kata-kata yang menyenangkan dan menyenangkan. Dan tentunya ini satu hal yang membuat lagi saya kembali ke saat saya Fakultas Hukum Universitas Indonesia pertama kali di Salemba tahun 73, kemudian pindah ke Rawamangun tahun 74 setelah saya selesai sampai tahun 80 masih di Rawamangun, kemudian pindah ke Depok. Jadi ke Depok pun saya pernah menjadi dosen luar biasa. Artinya ya luar biasanya karena nggak hadir secara permanen. Biasa di luar. Biasa di luar. Setelah saya menjadi ketua Bapepam, saya berhenti mengajar hukum internasional
tapi sudah ada penggantinya yaitu almarhum istri saya. Ya, ini. Jadi saya punya kenangan tersendiri dengan fakultas hukum, dan walaupun saya bercita-cita mengambil S3, tapi ya barangkali ya, nanti cari waktu khusus lah. Kalau keadaan sudah agak tenang. Nah, sekarang S3 lagi rame soalnya. Karena ada kurang dari 2 tahun. Enggak, saya nggak mau itu. Itu lagi rame. Dan kalau saya mau mengambil sesuatu, saya mau yang serius. Ya. Nah, dulu waktu saya ditanya, kenapa ibu berhenti? Saya cerita di sini juga, saya mengambil program S3 Pak. Oh ya, S3 ya. Ketemu lagi sama dia. Gimana program S3 Bapak? Berjalan dari mana? Saya bilang program saya, program S3 saya khusus Pak. Khususnya apa? Suka-suka sendiri. Oh, S3 juga kan? Jadi itu Pak Kris. Terima kasih sekali lagi. Mungkin Bu Diam dan teman-teman ada kesempatan nanti ke fakultas hukum lagi untuk soal dan lebih banyak memperoleh masukan dari fakultas hukum yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kehadiran Bapak Kris. Terima kasih undangannya. Terima kasih Pak Kris. Saya baru dapat info dari panitia katanya Pak Hanan, peneliti senior Bappenas, mau memberikan sedikit pesan untuk teman-teman mahasiswa mungkin. Iya, silakan Pak Hanan. Teman ya. Iya, boleh dong Pak Hanan nih. Ya Mbak yang minta saya agak katanya sekarang agak kurang baca buku gitu. Generasi iya betul ya. Tadi saya tertarik lihat buku Bapak saya baca sebentar Pak. Kalau adik-adik bisa kurang baca buku, saya kira kalau jalan-jalan suka. Traveling suka nggak? Suka ya? Ini lihat Pak Lulu dan saya di Paku nih Mas. Ya jadi beliau senior, saya memang tidak dari interaksi langsung banyak karena sempat ini berbeda Pak ya, saya ngurusin bidang-bidang teknis Pak. Karena beliau nama besar saya sudah saya kenal sejak ada saudara saya sepupu Mas Rohman tahun ada juga saudara saya di APM yang ingin memberikan. Jadi saya kira dari yang menarik dari Pak Rumi, beliau sebagai pembelajar ya, beliau itu jalan-jalannya punya banyak. Sekolah ke Harvard, padahal dari mana? Lokan mana? Ya, saya juga pernah di Harvard, tapi 30 tahun setelah Bapak. Nah, kalau Bapak ini masih muda, saya setelah menjadi senior researcher di Hakone ada yang tahu nggak? Ekidem tahu nggak? Saya nggak tahu juga ya. Ekidem itu nama sepatunya Nike itu. Atau sekarang musim Pak, jadi kelihatannya sekarang ada apa run lari di mana-mana. Saya kira Mbak siapa di Marta. Marta juga kemarin ke Singapura. Iya, Singapura Barat. Jadi ini Ekidem itu adalah tradisi lari jarak agak jauh ya, bahkan hampir 1000 kilo yang dilakukan oleh orang ganti-ganti gitu mahasiswa. Salah satunya yang terkenal yang di Hakone Pak. Hakone Tokyo itu sekitar 100 kilo dan mereka ada itu dilakukan sudah lebih dari 100 tahun. Dan saya nggak tahu Pak Ruru melakukannya nggak ketika di Sungai Charles. Itu yang saya sukai di sana salah satunya. Jadi mungkin selain gagasan terus belajar, ya belajar memang tidak harus dari buku ya sekarang. Di Harvard saya beli Kindle Pak, kayak tumbuh aspal itu aja macam-macam buku ribuan atau sekarang sudah nggak saya pakai, saya malas juga. Setelah dan apa artinya bisa dilakukan di mana-mana, tapi menjaga kesehatan ya, dengan traveling mengelilingi dunia saya kira sesuatu Motivasi. ya.
ya satu hal yang bisa kita juga tiru dari Bapak. Makasih Pak Rul ya. Terima kasih Pak. Sebelum kita menutup acara mungkin Tapi mau bentar, ada satu info. oke, silakan Bapak. Mengenai cover itu Iya Bu, ini Bu. adalah buatan dari almarhum istri saya. Jadi dia pada waktu sedang mengandung anak pertama, dia punya waktu karena mungkin mengajarnya juga tidak setiap hari. Jadi dia sisihkan waktu untuk melukis. Dia lukis saya itu dan di bawahnya ditulis Bojoku. Apalagi kalau bukan Bojoku. Ya, jadi itulah pertimbangannya saya jadikan itu sebagai cover, sebagai in memory of her, karena bagaimanapun dia juga memberi inspirasi ke saya banyak hal, samping saya memberikan inspirasi juga ke dia. Jadi buku ini ya untuk mengingat juga almarhum ini, makanya kita mendirikan Emi Yuhasa dulu Center for Illustration. Jadi itu sekedar informasi untuk coverannya aja, supaya jangan dikira saya mau pajang muka saya yang jelek ini seperti itu. Dulu sih masih ganteng, sekarang udah jadi kalau sekarang saya jarang ketawa, karena kalau ketawa nanti beda dengan yang dulu ya. Udah lah, nggak apa-apa, yang penting masih sehat. Saya lapor Pak, itu bukunya nggak pernah ada di tempat saya lagi Pak. Iya. Ada yang pinjam sana, ya udah muter terserah. Oh yang sakarepmu? Sakarepmu ya, bilang Oh. saya. Nanti dikirimin lagi Pak. Nah, itu ada lagi saya berikan informasi mengenai biografi dari almarhum istri saya. Ada buku yang berjudul Sakarepmu. Sakarepmu itu ya semau lu lah. Jadi waktu kita menyusun buku itu, apa sih judul yang terbaik yang dipakai? Terus saya ingat dia suka ngomong sakarepmu. Sakarepmu tadi tergantung intonasinya kan. Kalau sakarepmu dia ngomongin keras-keras itu lain kan. Tapi kalau sakarepmu dia ngomongin pelan-pelan lain juga. Cie Bapak. Jadi romantis ya. Jadi makanya waktu itu saya usulkan pakai aja dulu sakarepmu. Nah, ternyata di toko sudah ada, atau di stok kita masih ada. Ada kalau buat Pak Hanan ada. Enggak, soalnya oke, saya enggak. Karena saya bantu. Udah Lebih selesai. senang kalau dia. Saya baca siapa yang mau baca terserah. Supaya bisa ada stok lagi gitu buat beliau. Siap, Pak. Jadi itu sekedar tambahan informasi mengenai cover buku ini, supaya jangan dikira saya ingin memajang buku saya, muka saya yang jelek ini. Terima kasih. Terima kasih baru. Ternyata covernya aja banyak artinya ya Pak ya, ada memori di situ. Thank you. Dari panitia sebelum kita menutup acara mungkin mau foto bersama dulu. Iya nanti setelah tutup baru saya nih. Yuk foto yuk. Kita foto dulu. Bapak. Fotonya diam aja di Ada sini. di dalam ruangan, mungkin mau keluar kita foto bersama dulu. Ada Pak Semi. Pak Semi dicariin. Pak Semi sepenting. Bapak-bapak kita berdiri di sini. Pak Semi, ini yang jadi CEO-nya QITF. Apa kabar ya? Ada yang di sini. Ibu. Pak Rudi Kinam RSIO. Pak Rudi, apa kabar? Mas Riza. Mas Riza. Pak Rai Mas Remas dari apa ini? Gimana nih kita aturan mainnya? Bapak berdiri di sini. Gitu. Jadi kita menghadap ke markas semua supaya muat. Dan di belakang bisa berdiri. Dari belakang. Dari belakang ya. Tadi di sini. Atau Bapak dulu ya. Sini Pak.
Maju, jangan di kanan. Oke, saya foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bebas atau kurang? Aku itu loh mas. Bebas sekarang. 1, 2, 3. Video mungkin? Iya, ngomong apa? Belum punya ya. Anak maritim muda. Baru dulu. Mata kamu belum ikut foto, nanti jangan lupa selfie. Oke. Videonya ngapain Mata? Videonya ngapain nih? Jangan. Videonya. Tiga dekade. Autobiografi Pak Ruru 3 dekade perjalanan karir. Nanjak lantai 4. Ngos-ngosan. Ya, oke, sudah videonya. Oke. Selfie sama Marta? Sambil angkat bukunya. Oh iya, boleh. Kayak Mas di dulu cemerlang. Berapa Jangan bawa. Tapi enggak Oh, Mas, setuju, Mas. Itu bagusnya biar kelihatan. selfie-nya 0,5. Maaf kalau enggak. Woi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih. Teman-teman jangan bubar dulu ya. Nanti kita ramah-ramah terus ada buka ini. Teman-teman. Sampai juga kita ke penghujung acara. Terima kasih Pak Ruru, Bu Endang, dan Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah hadir. Acara hari ini sudah selesai, namun untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang masih mau bersilaturahmi, silakan kami juga menyediakan snack yang mengenyangkan ada di belakang. Teman-teman yang sudah menyediakan untuk rekan-rekan.